Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-269 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Naryo sebagai Kilurah, Tato sebagai Sindung Riwut, Arya sebagai Macan Kroda, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kediri seolah-olah berada dalam persiapan yang besar. Olah para pemberontak yang memusatkan kegiatannya di Ganter, membuat para prajurit disebar di segala tempat untuk mencegah kemungkinan mata-mata Ganter akan menyusup ke kota Raja Kediri. Sebagaimana yang telah terjadi, pimpinan mata-mata Lintang Panjersore hampir membahayakan keselamatan Kertajaya. Adalah Ken Arok dan Kebo Ijo yang berada di tengah pasar menjadi sasaran kecurigaan. Berhenti! Apa kesalahan kami, Tuan? Kau siapa? Kau bukan orang yang terbiasa berada di Kediri. Kau pasti pendatang. Siapa kau? Nama saya Ken Arok, Tuan. Saya berasal dari Tumapel, Tuan. Bohong!
kau pasti mata-mata dari Ganter. Bukan, Tuan. Mengaku saja. Daripada kau mengalami nasib babak belur karena tidak mau mengaku. Apa yang kalian kerjakan di dalam pasar tadi? Kami butuh sarapan pagi, Tuan. Bohong. Kau pasti sedang mencari hubungan dengan kawanmu yang menyusup di Kediri. Saya tidak tahu apa yang Tuan maksud. Teman-teman, bawa orang ini ke penjagaan. Kita periksa mereka di sana. Ken Arok, mengapa kau diam saja? Aku ingin melihat apakah sebenarnya yang sedang terjadi. Nampaknya Kediri di ambang perang. Hei, bisik-bisik apa kalian itu? Tidak, Tuan. Dengan kasar, beberapa prajurit itu menggiring Ken Arok dan Kebo Ijo melewati sebuah lorong yang berada di antara beberapa rumah yang padat. Ketajaman pendengaran Ken Arok mampu membaui sesuatu, tetapi Ken Arok diam menunggu. Cepat jalannya, ayo, cepat. Iya. Cepat. Ya baik, Tuan, baik. Kamu jangan menoleh kepada temanmu. Pandang ke depan. Baik, Tuan. Perbuatan siapa ini? Beberapa anak panah telah melesat dari sebuah dahan pohon keluih, meluncur dengan cepat dan dengan tepat pula menghantam korban-korbannya. Tanpa ada yang sempat menangkis dan menghindar, dan tidak ada sebuah anak panah pun yang tidak mengenai sasarannya. Anak panah beracun itu mempercepat kematian mereka. Untung aku menolong kalian berdua. Jika tidak, kalian tentu akan menjadi endok pengamun-amun. Terima kasih, Tuan. Tuan telah menolong kami. Siapa namamu? Saya Ken Arok, Tuan. Dan kau siapa? Saya Kebo Ijo, Tuan. Kami berdua berasal dari Tumapel. Ya, aku mengetahui. Aku mendengar itu dari pembicaraanmu dengan prajurit tengik itu. Namaku Macan Keroda. Ayo, cepat kita tinggalkan tempat ini. Gila. Lihat kawan-kawan kita itu. Kurang ajar. Aduh, mati semuanya. Kawan-kawan. Kita dari kelompok curang mati semuanya. Alaskan. Waduh, panah-panah beracun. Orang itu lagi. Tubuhnya masih hangat. Baru saja pembunuhan ini terjadi. Cepat, ayo kita kejar mereka. Lenyap. Mana mereka? Mana mereka, Sinuriwut? Kita kehilangan jejak Kilurah. Pedebah. Mata-mata licik, pengecut. Beraninya hanya berbuat curang dan tidak jantan. Keparat, laknat. Sebaiknya segera kita laporkan apa yang terjadi ini pada Gusti Tumenggung Kilurah. Ayo kita kembali. Ayo kita kembali. Jika kalian benar berasal dari Tumapel, apakah tujuan kalian berdua di kota Raja Kediri ini? Kami berdua sebenarnya berjalan nyaris tanpa tujuan, Tuan. Kami hanya mengikuti kemana kaki kami melangkah. Kami terusir di kampung halaman sendiri, jadi kami berjalan tanpa tujuan. Perbuatan apa yang kalian lakukan sehingga kalian harus terusir dari kampung sendiri? Sebenarnya yang mempunyai persoalan di Tumapel adalah temanku ini. Akan tetapi aku tersangkut sehingga terpaksa aku harus terusir pula. Gila. Mau ngarang cerita apa lagi Ken Arok ini? Bagaimana ceritanya? Persoalan apa yang menyebabkan kau terusir dari Tumapel, Kisana Kebo Ijo? Saya telah melakukan. Biar aku saja yang bercerita, Kebo Ijo. Kau selalu gugup kalau bercerita. Begini, Tuan. Teman saya ini mempunyai seorang calon istri, Ken Dedes namanya. Gila. Aduh, apalagi maksud Ken Arok ini sebenarnya? Sahabatku Kebo Ijo dan Ken Dedes telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk hidup berumah tangga bersama. Namun seorang senopati yang kaya bernama Pragolapati telah merampas kekasihnya. Memaksa gadis yang bernama Ken Dedes itu menjadi istrinya. Kebo Ijo sendiri harus pergi karena takut ancaman senopati Pragolapati. Dan saya yang membelanya, terpaksa harus mengungsi pula. Itulah yang terjadi, Tuan. Kasihan nasibmu, Kisana. Iya, nasib sahabatku ini memang kasihan, Tuan. Tapi aku belum percaya jika kau berasal dari Tumapel.
Jika kau dari Tumapel, kau pasti tahu siapa nama aku yang menjalankan pemerintahan di sana. Itu sebuah pertanyaan yang mudah untuk menjawabnya, Tuan. Nama aku adalah Tunggul Ametung. Apakah kau mengenal beberapa orang senopati di sana? Ada beberapa saya mengenalnya, Tuan. Coba sebutkan. Di antaranya adalah Senopati Diposari, Narasinga, Banjarsari, Pragolapati, Ulungongso Prada, dan masih beberapa lagi. Kedua orang ini nampaknya memang benar-benar berasal dari Tumapel. Menilik mampu menyebut nama-nama yang aku kenal. Senopati Narasinga, Senopati Banjarsari, Diposari adalah sahabat-sahabatku. Nah, bagaimana Tuan? Apakah Tuan masih tidak percaya dengan cerita saya? Lalu bagaimana kabar mereka? Aku mengenal dengan baik Senopati Diposari. Aku mengenal pula Senopati Banjarsari dan Narasinga. Mereka semua adalah sahabatku. Kapankah saat terakhir Tuan berpisah dengan mereka? Sudah 2 tahun yang lalu. Nah, dalam 2 tahun itu telah banyak yang berubah. Jangan kata yang 2 tahun, Tuan. Yang sekejap saja cukup mampu mengubah segala sesuatu. Jangan kaget jika aku ceritakan nasib senopati-senopati yang menjadi sahabat Tuan itu. Senopati Narasinga dan Senopati Banjarsari telah mati. Apa? Kedua senopati itu telah mati, Tuan. Apa yang telah terjadi? Sumber persoalannya adalah gadis bernama Kendedes itu pula. Kedua senopati itu saling berbunuh memperebutkan Kendedes. Senopati Pragolapatilah yang kemudian justru mendapatkan gadis itu. Sedang Senopati Diposari minggat dari Tumapel. Mungkin sekarang sedang berada di Ganter. Kenapa Diposari minggat? Senopati Diposari berusaha menegakkan kebenaran. Akan tetapi ia menghadapi orang-orang yang tidak terlawan, termasuk aku, Tunggul Ametung, yang melindungi dan merestui Pragolapati. Bukan main. Ceritamu benar-benar membuatku terkejut, Kisana Ken Arok. Aku tidak mengira nasib sahabatku seperti itu. Dan sekarang Diposari pergi ke Ganter. Benar, Tuan. Dia pasti mencariku. Oh, apakah Tuan berasal dari Ganter juga? Iya. Aku bergabung dengan mereka. Orang-orang yang tidak puas dengan Baginda. Di Ganter, para pandita, Brahmana, Maharesi, Resi mendapatkan penghormatan yang seharusnya mereka terima. Jika demikian, Tuan berada di Kediri adalah dalam rangka menjalankan tugas mata-mata. Benar. Apakah kalian tidak mempunyai saudara di Kediri ini? Tidak, Tuan. Bahkan untuk tidur, kami tidur di sembarang tempat. Agaknya orang-orang ini bisa mendukung kepentinganku. Kedua orang ini bisa aku manfaatkan. Mereka tentu merasa berhutang budi padaku. Dan aku bisa memaksakan sebuah tugas kepada mereka. Jika mereka tertangkap prajurit Kediri, tidak akan ada jalur yang bisa menghubungkan. Dan jika mereka berhasil menembus masuk ke dinding istana, itu lebih bagus lagi. Baiklah, aku akan menggarap keduanya. Apa yang sedang Tuan renungkan? Tidak. Aku hanya merasa iba mendengar cerita kalian berdua. Terutama kawanmu yang bernama Kebo Ijo itu. Apakah kalian mempunyai bekal uang? Uang kami tinggal sedikit, Tuan. Baiklah. Ini, terimalah. Aku mempunyai beberapa keping uang yang mungkin bisa kalian pergunakan untuk menyambung umur perut kalian. Iya, terima kasih, Tuan. Banyak sekali. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Cerita yang dipaparkan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo ternyata mengejutkan Macan Kroda. Macan Kroda merasa kehilangan sekali atas kematian Senopati Narasinga dan Banjarsari. Namun tiba-tiba muncul gagasan di hati Macan Kroda untuk memanfaatkan Ken Arok dan Kebo Ijo untuk kepentingannya. Apakah masih kurang uang sejumlah itu? Jika kalian rasa masih kurang, aku akan menambahkannya lagi. Tidak, Tuan. Terima kasih. Uang ini sudah cukup banyak. Cukup untuk makan dalam beberapa bulan asal berhemat. Tuan,
Tuan Macan Kroda telah menolong kami dari nasib buruk. Sekarang Tuan memberi uang sebanyak ini pula. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana aku harus membalasnya. Benar, Tuan. Saya merasa berhutang budi. Lupakan itu. Manusia saling tolong-menolong merupakan suatu hal yang lumrah. Tidak aneh. Tapi benarkah kalian bersedia membantuku jika aku mempunyai masalah? Tentu Tuan. Baiklah. Aku gembira jika kalian bersedia. Apakah yang harus saya lakukan, Tuan? Temui aku di tempat ini petang nanti. Dan sekarang kita berpisah. Kau memang gila, Ken Arok. Kenapa? Mengapa kau karang cerita yang jungkir balik sungsang cempalik seperti itu? Kau keberatan, ha? Cerita tentangmu melibatkan orang-orang yang tidak sembarangan. Senopati Norosingo, Senopati Banjarsari, Senopati Diposari, Senopati Pragolapati, bahkan aku. Apakah kau tidak merasa bangga? Lihat, air itu jernih sekali. Aku ingin mandi, menangkap beberapa ekor ikan. Kita bakar di sini. Kita tidur, menunggu sampai petang tiba. Lalu, apakah kira-kira yang akan dilakukan mata-mata bernama Macan Kroda itu? Ya mungkin bermaksud memanfaatkan kita. Tetapi lepas dari itu, tiba-tiba aku mempunyai sebuah gagasan sendiri. Apa itu? Penunggang kuda putih, percuba putih, bertutup kepala putih, pahlawan yang dipuja-puja itu mungkin perlu muncul di Kediri. Aku berkepentingan, dan jika kau memihak, aku lebih senang memihak kepada orang-orang di Gantar itu daripada memihak kepada Sri Baginda yang telah keblinger itu. Dari mana saja kau, Macan Kroda? Ada hal-hal yang harus aku kerjakan, Kakang Rudrobondo. Aku merasa aku menemukan sebuah cara untuk mencari hubungan dengan Nini Ken Umang di dalam istana. Apa maksudmu? Aku telah menolong 2 orang pemuda yang hampir saja ditangkap oleh prajurit Kediri di pasar. Keduanya berasal dari Tumapel. Mereka telah aku ikat dengan hutang budi, dan aku berharap bisa memanfaatkan keduanya. Jika kedua orang itu tertangkap, Kakang, jalur yang kita pergunakan tetap aman. Karena mereka tidak bisa menyebut dengan tepat siapa kita. Apakah kau merasa yakin? Apa maksudmu? Dunia mata-mata banyak terjadi berbagai kemungkinan yang kadangkala tidak terduga, Macan Kroda. Bisa saja kau merasa menolong orang Tumapel. Akan tetapi, siapa tahu kaulah yang telah masuk ke dalam perangkap. Orang itu ternyata justru mata-mata Kediri yang dipergunakan untuk menjebak kita. Kalau begitu, apa pendapatmu, Kakang Rudrobondo? Jika kau bermaksud menggunakan orang itu, harus kita uji. Apakah ia benar-benar seorang prajurit mata-mata atau bukan? Aku juga telah menyusun sebuah rencana. Kita mempunyai mata-mata yang berhasil kita selundupkan sebagai pelayan di rumah Tumenggung Ranapatma. Jika kedua orang itu adalah mata-mata Kediri, mata-mata kita tentu bisa mengetahuinya, Kakang. Apa yang kau perhatikan, Ken Arok? Diamlah. Aku tengah mendengarkan pembicaraan mereka. Di mana mereka? Di sana, di bawah pohon pucang itu. Kau bisa mendengarnya? Diamlah kau, Kebo Ijo. Bagaimana, Macan Kroda? Nampaknya tempat ini sepi. Aku tidak melihat siapapun, kecuali kedua orang. Jika kedua orang itu mata-mata Kediri, tentu mereka bisa menyiapkan sekelompok prajurit baris pendem untuk menangkap kita. Kita harus curiga, Macan Kroda. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ternyata kau menepati janji Kisana Ken Arok dan Kisana Kebo Ijo. Bagaimana kami berani melanggar janji Tuan? Tuan telah menolong kami. Jika kami ingkar, tentu kami orang yang tidak tahu diri. Apakah yang kalian lakukan sesiang tadi? Tampaknya ada perapian yang masih berasap. Kami tidak pergi kemana-mana, Tuan. Kami tiduran di pohon yang teduh itu. Dari siang kami tetap berada di sini, tidak pergi kemanapun. Kebetulan sekali sungai itu menyimpan ikan yang cukup banyak. Tentu menyenangkan sekali. Tugas apakah yang harus kami lakukan, Tuan?
Pergilah ke alun-alun. Di seberang alun-alun adalah rumah seorang temenggung yang bernama Rana Padma. Terserah bagaimana kalian melakukan. Yang kalian kerjakan adalah membuka kandang kuda itu. Di sana terdapat 20 hingga 50 ekor kuda pilihan yang sangat mendukung gerak laju pasukan berkuda. Pasukan yang paling berbahaya yang dimiliki Kediri. Apakah yang harus kami lakukan atas kuda-kuda itu? Apakah kami harus mencurinya? Tentu kami tidak mampu, Tuan. Jika kalian mampu membuat kuda itu berlarian cerai-berai, itu sangat bagus sekali. Bagaimana? Kalian berdua berani? Kebetulan aku memiliki pengetahuan tentang kuda dengan segala sifat-sifatnya, Tuan. Ya, moga-moga saja kami bisa membawa kuda-kuda itu menuju ke suatu tempat. Apalagi kalau kuda-kuda yang tersimpan di sana adalah kuda jantan. Itu lebih bagus. Kalau kalian mampu, kuda-kuda itu akan sangat bermanfaat. Bawa kuda-kuda itu ke tempat ini. Baik, Tuan. Kapan kalian akan mengerjakannya? Tengah malam, di saat mendekati fajar pagi. Bagus. Semoga kalian berhasil. Jika kalian berhasil, aku tidak akan terlampau pelit untuk memberikan hadiah yang lebih besar kepadamu. Juga untuk tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih, Tuan. Nah, selamat bekerja. Kami berdua mohon diri. Apa yang kau renungkan, Ken Arok? Kenapa kau mengenal orang yang tidak berbicara sama sekali itu? Iya, aku mengenalnya. Aku mengenal orang itu. Ia bernama Rudro Bondo. Bekas seorang senopati Kediri yang pernah menjadi pimpinan pengawal istana. Wajahnya telah berubah. Akan tetapi aku tetap bisa mengenalinya. Jambang yang tumbuh lebat, kumis yang sekepal melintang, telah mengubah penampilannya sama sekali. Rudro Bondo. Ia menggunakan nama samaran Lintang Panjar Sore. Dulu hampir saja ia berhasil mengakhiri hidup Baginda Kertajaya. Akibat ulahnya pula, seorang tumenggung bernama Yudo Paksa telah dipecat oleh Baginda Kertajaya. Nampaknya orang itu kembali menyusup lagi ke Kediri, meski tidak dengan cara terang-terangan. Iya. Ayo. Tak tercegah, waktu bergerak meninggalkan petang menuju ke arah malam. Bintang-bintang bertaburan di langit yang bersih, gemerlapan bagaikan ribuan biang lala menari-nari. Bukan suatu kesulitan bagi Ken Arok dan Kebo Ijo untuk memasuki sebuah kandang kuda yang cukup besar yang dihuni oleh beberapa ekor kuda pilihan milik sebuah pasukan yang besar. Pasukan berkuda Kediri yang terkenal terengginas dan ganas. Bukan main. Sebuah kandang yang diisi banyak sekali kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda yang berotot dan gagah. Tentu kuda yang mahal sekali. Bagaimana cara membawa kuda yang sedemikian banyak ini menuju ke tempat yang telah kita sepakati tadi, Kebo Ijo? Kau yang telah menjanjikan kepada orang yang bernama Macan Keroda tadi. Bukan suatu hal yang sulit. Kita cari kuda betina. Kuda betina? Ya. Lalu kita apakan? Kuda betina itu harus dibuat dalam keadaan terangsang. Aromanya akan membuat kuda-kuda yang lain mengikuti kemana perginya. Gila, seekor kuda dibuat terangsang. Ternyata kau boleh dibilang orang yang bodoh untuk urusan seperti ini, Ken Arok. Meski aku terkagum-kagum melihat kau mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Lalu kau bisa membuat seekor kuda terangsang? Bukan hal yang sulit, Ken Arok. Apakah kau sering melakukannya dengan seekor kuda, Kebo Ijo? Gila kau. Maka demikianlah, beberapa prajurit yang menjaga kandang kuda sama sekali tidak pernah menyangka jika mereka telah kebobolan. 2 orang tak dikenal telah menyusup masuk ke dalam kandang. Dengan tidak bersuara, Kebo Ijo dan Ken Arok melepas tali-tali pengikat pada blok-blok kayu yang melintang. Dan dengan kemahirannya, Kebo Ijo membuat seekor kuda betina berwarna hitam dibakar birahi. Dan manakala semuanya telah siap, tiba-tiba pintu kandang terbuka. 2 ekor kuda betina meluncur ditunggangi oleh Ken Arok dan Kebo Ijo, disusul kemudian oleh derap gemuruh berbulu-puluh kuda di belakangnya.
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.